Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini, berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti di tempat yang terbaik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, seseorang boleh kemudian menarik sahabatnya nanti di akhirat. Ya. Kita menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Kita berkumpul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita masih melanjutkan berkaitan tentang Khadijah. Ya. Maka hari ini kita selesaikan. Khadijah ini seorang wanita yang bernasab mulia. Khadijah binti Huwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, nanti ketemu nasabnya sama Nabi di Qusay bin Kilab. Ya, karena Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kakek buyutnya Khadijah dengan kakek buyutnya Nabi itu sebenarnya kakak beradik. Ya, ketemunya di Abdul Uzza dan Abdul Manaf. Ya, jadi memang wajar nanti Khadijah ini digelari Tahirah. Wanita yang bersih, yang suci, ya, Afifah. Ya, karena Khadijah ini seorang wanita yang kemudian nasabnya mulia sehingga dia ini tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Jadi adat-adat jahiliyah yang terjadi dulu tuh nggak dilakukan sama Khadijah. Ya. Maka dia akan mendapat gelar seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang bersih, ya, kehormatannya itu terjaga. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi memang keturunannya ini keturunan yang mulia, ya, spesial, karena ketemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita bilang wanita Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi itu termasuk Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi Afifah itu kehormatannya terjaga. Karena Khadijah itu tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Ya. Adat jahiliyah ini kan termasuk diantaranya adalah perzinahan yang kemudian tidak diikat dalam sebuah ikatan pernikahan, ya. Tapi kalau Khadijah ini tidak, ya. Khadijah ini terjaga dari dulu, ya. Dan juga beliau ini, ya, seorang wanita yang kemudian sangat kaya dulu, ya. Sudah kaya, ya. Beliau ini kemudian nasabnya tinggi, ya. Dan beliau memang sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sudah menikah 2 kali dulu, ya. Tapi 2 suami sebelumnya ini meninggal. Ya. Maka kemudian Khadijah itu suami pertamanya namanya Atiq, ya, Atiq bin A'ith al-Makhzumi, itu nama suami pertama. Dan Abu Halah, ya, itu suami yang kedua. Tapi dua-duanya meninggal. Ya. Nanti kemudian barulah beliau menikah yang ketiga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Khadijah ini seorang janda yang kaya raya, Pak. Cantik. Otomatis dulu tuh semua pemuka-pemuka Quraisy ini khidbah,
melamar Khadijah, tapi semuanya ditolak. Ya, semuanya ditolak. Nasabnya tinggi. Ya. Beliau saudagar wanita. Pada saat itu jarang ada seorang wanita yang menjadi saudagar di kota Makkah. Ya, maka pemuka-pemuka Quraisy itu berlomba-lomba kemudian ingin melamar Khadijah. Ya. Jadi beliau ini seakan-akan sudah nggak tertarik lagi untuk menikah. Ya. Tapi kemudian beliau mendengar tentang seorang pemuda. Ya. Seorang pemuda yang baik akhlaknya, yang digelari Al-Amin. Ya, orang yang terpercaya. Makanya Khadijah ini tertarik sama Nabi itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan ketika kemudian Khadijah sengaja untuk kemudian bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya akad mudharabah yang dilakukan itu, ini sebenarnya cuma pengen tahu, ya, apakah benar Nabi Muhammad ini atau Muhammad ini, karena pada saat itu beliau belum diangkat menjadi seorang nabi, ya, apakah pemuda ini betul seperti yang diceritakan oleh orang-orang bahwa orangnya jujur, bahwa orangnya amanah, ya. Pada saat itu maka kemudian Khadijah tertarik untuk bekerja sama dengan Nabi Muhammad, ya. Di antaranya karena ingin membuktikan akhlaknya tersebut. Ya. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad memperdagangkan dagangannya Khadijah, ya, beliau itu sebenarnya ditemani oleh budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Namanya tuh Maisarah. Jadi Maisarah ini apa istilah kita? Intelijen. Ya. Kamu nanti tolong lihat, ya, bagaimana sifatnya Muhammad ini, ya. Apakah benar, ya, mata-matanya Khadijah itu Maisarah, ya, khusus untuk kemudian melihat apakah benar Muhammad ini akhlaknya itu baik seperti yang diceritakan, ya. Nah, ujian ini, ya, dilakukan bukan saat Nabi kita ini berdagang di Makkah, tapi justru ketika bersafar membawa kabilah dagang. Ya. Kenapa? Karena memang safar ini itu membuka tabir akhlak seseorang. Tabiat seseorang itu terlihat pada saat dia bermusafir. Ya, maka kita kalau mau tahu akhlak seseorang, ya, karakter seseorang, maka bepergianlah dengan dia. Ketika kita bepergian dengan seseorang, maka akan terlihat akhlaknya. Ya, karena nanti kita akan menghadapi kesusahan bareng-bareng. Ya. Nah, dari situ baru kemudian terlihat akhlaknya yang sebenarnya. Ya. Dari Sulaiman bin Harb, ya. Jadi ada seseorang laki-laki, ya, datang kepada Umar ibnul Khattab. Syahida rajulun inda Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu faqala lahu Umar. Jadi dia ingin datang memberikan kesaksian kepada Umar. Ya. Kemudian Umar mengatakan kepada orang tersebut, ya, inni lastu a'rifuka, wala yadhurruka anni la a'rifuka. Kata Umar, saya tidak mengenal dirimu, ya, dan tidak akan memudaratkan dirimu walaupun saya tidak mengenal dirimu. Kata Umar bin Khattab, ya. Fa'tini biman ya'rifuka. Kata Umar, kamu datangkan seseorang yang mengenal dirimu. Ya. Jadi Umar ingin kemudian ada orang yang bersaksi dulu terhadap dia. Bagaimana karakter orang tersebut. Faqala rajulun ana a'rifuhu ya amirul mu'minin. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, saya kenal dia Umar bin Khattab. Ya, saya kenal dia amirul mu'minin katanya. Ya. Qala bi ayyi syai'un ta'rifuhu. Dari perkara apa kamu mengenal dirinya? Kata Umar bin Khattab, ya, kemudian dia mengatakan pada saat itu, faqala bil adalah. Aku mengenal dirinya ya Amirul Mukminin dengan kesolehan dan keutamaannya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, qala huwa jarukal adna ta'rifu laila wan nahara wa madkhalahu wa makhrajahu. Kata Umar bin Khattab, ya, apakah dia tetangga dekatmu, ya, sehingga kamu tahu kondisinya, ya, di malam hari atau siang hari, ya, serta datang pagi hari. Ya, maksudnya Umar tuh memastikan, kalau tetangga kan kita tahu kan,
keadaan dia di siang hari, di malam hari kita tahu. Ya, kemudian qala, ya, Umar bin Khattab dia kemudian mengatakan, fa'amalaka bid-dirhami wad-dinari alladhi yustadallu bihima 'ala al-wara'. Ya. Kemudian dia mengatakan, tidak, dia bukan tetanggaku. Kata Umar, apakah dia pernah bermuamalah denganmu? Bermuamalah dengan dinar, dengan dirham? Ya. Yang keduanya ini merupakan indikasi wara'. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, la. Ya. Kemudian Umar mengatakan, qala fasahibuka fi safaril ladhi yustadallu bihi 'ala al-makarimil akhlaq. Apakah kamu pernah pergi bersafar dengan dia, di mana nanti di safar itu terlihat akhlak yang mulia? Ya. Kemudian dia mengatakan, qala la. Kata Umar, falastu ta'rifuhu. Berarti kamu tidak kenal dengan dia. Ya. Maka di sini kita melihat bahwa seseorang itu kemudian akan dikenal karakter yang sebenarnya, tabiat yang sebenarnya adalah ketika dia bermusafir. Ya. Maka ketika kita ingin mengenal seseorang, ya, kita itu akan kemudian bermusafir. Ya, safar, kata Umar, merupakan pembuka atau pembongkar aib seseorang. Ya, maksudnya betapa banyak kemudian orang-orang yang kita ketemu cuma sebentar, Pak. Ya. Ana punya aib, ana punya akhlak yang tidak tampak di hadapan antum semua. Karena kita ketemu cuma setiap subuh. Ya, kita semua punya karakter yang kemudian mungkin sekarang kita tidak tahu masing-masing. Tapi itu akan terbongkar ketika kita safar bareng-bareng. Ya. Bisa jadi ada seseorang yang kemudian kita ketemu, ya, kita tampak dia orang yang sabar, ya, dia orang yang sopan, dia orang yang lembut. Tapi kemudian ketika kita bermusafir, ya, perjalanan yang jauh, perjalanan yang kemudian menemukan kesulitan-kesulitan, ya, maka di sini akan kemudian terlihat di sini, ya, orang itu baik atau tidak. Atau kata Umar, cari tahu cara dia bermuamalah, cari tahu sikap dia terhadap dinar dan dirham. Itu ketahuan karakternya di situ. Ya, bagaimana cara dia bermuamalah dengan uang, dan dari situ kelihatan karakternya seperti apa. Nah, begitupun Khadijah. Khadijah itu langsung mencoba Nabi SAW dari dua perkara langsung. Dari uang dan dari safar. Ya. Ini bagaimana kemudian dia ingin tahu karakter Nabi ini dari dua perkara tersebut. Ya. Tapi kemudian, ya, dia akan menemukan bahwasanya Nabi kita ini mulia. Sampai dia jatuh cinta, ya. Jangankan nanti Khadijah ketika itu, Nabi waktu mau hijrah ke Madinah, ya. Jadi kan Quraisy ini kan suka nitipin uang dan hartanya kepada Nabi. Makanya nanti gelar Nabi Al-Amin itu karena suka dititipin uang sama Quraisy. Ini profesionalismenya Nabi itu tidak bisa kemudian kita bandingkan dengan siapapun di atas muka bumi. Ya. Kan nanti Ali bin Abi Thalib itu dalam sirah telat hijrah karena balikin harta-harta yang dititipkan kepada Nabi. Ini kan luar biasa. Saya rasa kita tuh belum sampai tahap ini. Satu, kita nitipin harta kepada sahabat atau musuh. Sahabat atau musuh antum percaya nitipin harta antum, ya, sesuatu yang paling berharga kepada sahabat atau musuh? Sahabat. Quraisy menganggap Nabi pada saat itu musuh atau sahabat? Ya kan? Kalau lagi jalan tuh, di jalan yang dilalui itu ditaruh beling, ditaruh sesuatu untuk mencelakakan beliau. Lagi sujud ditaruh kotoran onta. Kalau bisa kemudian dibunuh. Tapi urusan nitipin harta, dititipin sama Nabi. Itu berarti amanahnya itu sudah tidak diragukan lagi, kan? Waktu mau dibunuh saja, mereka kan mencari beliau untuk dibunuh. Ya. Sebelum pergi,
diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, nanti tolong dibalikin harta yang dititipkan ini. Ya, kepada siapa? Kepada mereka yang sedang mencari beliau. Kalau kita dititipin harta, kemudian dikejar mau dibunuh, bodoh amat sama hartanya. Iya kan? Keselamatan nomor 1. Ya kan? Mungkin kita akan lari tanpa mempedulikan harta yang dititipkan. Oh, saya mau dibunuh, ngapain saya pikirin harta? Yang mau bunuh yang nitipin harta lagi kan? Kalau bisa saya lari sama harta-hartanya begitu kan. Tapi beda sama Nabi. Dibalikin Pak. Dibalikin. Maka Khadijah tuh pengen nyoba. Ini benar nggak? 2 yang dicoba. Dicoba dengan uang, dicoba dengan safar. Ya, karena di safar ini apalagi safar zaman dulu Pak. Zaman sekarang safarnya nyaman. Ya, kita safar mungkin naik mobil AC. Ya kan? Lagi lapar istirahat di peristirahatan. Mungkin akan agak sulit menemukan karakter yang kemudian kita sebut yang diinginkan Umar ya. Menemukan karakter atau tabiat seseorang pada safar. Karena safar zaman sekarang nikmat Pak. Ya, untuk bandingkan zaman dulu. Safar naik onta. Ya, di tengah padang pasir yang panasnya itu bisa mencapai 50 derajat. Ya, pada saat itu kan oh Masya Allah, kesulitannya besar. Makanya Abu Hurairah mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar ini merupakan bagian dari siksa atau azab. Ya. Yamna'u ahadukum ta'amuhu wa syarabuhu wa naumahu. Seseorang itu terhalang dari makan, dari minum, ya, dari tidur. Ya. Maka kemudian fa'idha qada ya, nahmatuhu falyu'ajjil ila ahli. Makanya jika urusannya sudah selesai maka cepat-cepat kembali kepada keluarga. Maka salah satu kemudian yang Nabi yang dilakukan oleh sahabat itu kalau mereka safar lebih dari 2 hari mereka sudah tulis wasiat. Sudah tulis wasiat. Wasiatnya itu ditaruh di atas bantalnya, di samping kepalanya. Ya, maka antum kalau pergi lebih dari 2 atau 3 hari mulai sekarang tulis wasiat. Sudah mulai berwasiat. Kalau lebih dari 2 hari berwasiat. Begitu kan? Maka itulah yang kemudian dilakukan oleh Khadijah. Mencoba untuk mencari tahu karakter Nabi dari urusan uang dan safar. Maisarah ini tugasnya untuk mata-mata. Ya. Ketika kembali, safar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Maisarah ini melihat cara berdagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia kabarkan kepada Khadijah. Ya, Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya, ya, pada saat itu awalnya Khadijah yang ingin meminang, Khadijah yang ingin meminang Rasul. Jadi pada saat itu dalam tarikh beberapa ahli sejarah mengatakan Khadijah itu memberikan isyarat kepada Nabi melalui beberapa utusan ya, pada saat itu. Jadi tidak langsung. Kenapa? Karena Khadijah juga menjaga dirinya. Menjaga kehormatan, afifahnya dijaga. Maka kemudian melalui isyarat. Ya. Antum pernah mendapatkan isyarat dari seorang akhwat atau ini sudah... Pasti sudah lah ya, sudah punya cucu ini kan. Atau masih dapat isyarat begitu ya. Karena di sini walaupun sudah tapi masih terlihat gagah semuanya ya. Begitu. Tapi jangan semuanya dianggap isyarat ini ya. Nah, jadi Khadijah pakai isyarat pada saat itu ya. Memberikan isyarat ya. Maka kemudian boleh ketika seorang wanita soleha dia tertarik kepada seorang lelaki, boleh dia memberikan isyarat. Ya, melalui perantara, ya, itu boleh. Ya. Karena cari laki-laki yang soleha zaman sekarang sudah agak sulit, begitu ya. Ya. Maka insya Allah yang hadir di masjid pada subuh hari ini semuanya soleh insya Allah. Ya. Bukan laki-laki yang soleha, tapi yang laki-laki yang soleh. Ya. Maka bagi para wanita di luar sana, mau cari calon suami, cari di Masjid Al-Adha saat subuh hari. Ya, semuanya soleh, ya kan?
Karena bukan yang tidak sholat itu tidak soleh, tapi yang sangat kemudian terbukti kesolehannya yang hadir pada pagi hari ini kan. Karena dalam hadis dikatakan, jika telah datang seorang laki-laki yang baik, ya kan, akhlaknya baik datang kepada seorang wanita, ya, untuk kemudian meminang wanita tersebut, maka terimalah. Kalau tidak diterima, maka akan terjadi sebuah apa dikatakan ya, kerusakan. Ya, terjadi sebuah kerusakan begitu ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, memang beliau ini akhlaknya lagi-lagi tidak ada celahnya, Pak. Ya. Jadi wajar Khadijah yang dilamar sama pemuka-pemuka Quraisy menolak lamarannya, justru khusus kepada pemuda ini, ya, Khadijah sebaliknya memberikan isyarat. Ya, karena akhlaknya yang kemudian ditunjukkan ini sangat baik. Maka nanti kita belajar banyak hal di sini. Lagi-lagi, akhlak itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ya. Kadang-kadang ilmu tanpa akhlak ini tidak baik. Ya. Penilaian kita itu pada akhirnya akan jatuh kepada akhlak, bukan pada ilmu. Ya. Kita tidak akan menilai seseorang karena gelarnya profesor, karena doktor. Enggak, Pak. Tapi kita nilai itu dari akhlaknya, baik atau buruk. Ya. Maka kemudian Khadijah itu menemukan dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak yang sangat mulia, ya, akhlak yang sangat mulia. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang ibadahnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Ada orang yang ibadahnya tidak bagus, akhlaknya bagus. Ya, ada. Ini yang kadang orang-orang itu salah di dalam menilai nanti. Ngapain? Mendingan si fulan. Jarang sholat tapi akhlaknya bagus. Daripada si fulan. Rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus. Iya kan? Tapi kemudian memang akan terjadi ketika ada distorsi, ada seseorang memisahkan antara akhlak dengan ibadah, ya begitulah hasilnya. Kita tuh harus tetap akhlak dan ibadah ini harus sejalan. Harus sejalan. Dalam sholat kita tawadhu, di luar sholat pun kita tawadhu. Di dalam sholat kita membesarkan Allah, di luar sholat pun kita membesarkan Allah. Ya, jadi itu harus dilakukan. Ya, jadi tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi kemudian ulama-ulama dulu ketika kemudian anaknya dilamar oleh seseorang yang soleh, itu langsung kemudian mereka terima. Ya, ukurannya adalah kesolehan. Mungkin kita zaman-zaman dulu itu masih sama. Dulu orang tua zaman dulu, ya, baik di daerah timur Indonesia ataupun di daerah Jawa ataupun di daerah Jakarta, semuanya sama. Ketika anak perempuannya dilamar, yang pertama dilihat apa? Agama dan akhlaknya dulu. Ini yang dilihat. Ya, bahkan dulu bisa ngaji kagak, begitu kan? Dilihat seperti itu. Bisa baca kitab nggak? Dulu. Ya. Zaman sekarang mungkin bergeser. Kalau zaman sekarang apa yang ditanya? Kerja di mana? Gajinya berapa? Gitu ya. Maka kemudian dulu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, ya, dan Uthman, karena beliau tahu siapa kedua orang ini. Ya, akhlaknya seperti apa. Ya. Umar tidak malu kemudian menawarkan putrinya ini untuk dinikahkan, ya, kepada salah seorang di antara kedua sahabatnya ini, karena tahu dan yakin akhlaknya seperti apa pada saat itu. Ya. Begitupun ketika Nabi Musa alaihissalam ditawari untuk menikah. Ya. Karena pada saat itu terlihat oleh ayah dari kedua wanita tersebut di Madian, ya, pada saat itu bahwasanya ini orang adalah seseorang yang jujur dan kuat. Ini akhlaknya baik. Maka Khadijah akhirnya kemudian memberikan isyarat
ya, agar kemudian melalui kawannya. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maju dan melamar Khadijah. Maka terjadilah pernikahan antara seorang laki-laki yang mulia, yang saleh, dengan seorang wanita yang mulia. Ya, maka kemudian dikatakan ya, dalam oleh Imam Ahmad, ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin dari anak Adam pada hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala fakhr, dan bukannya ini adalah sebuah kesombongan, kata beliau. Wa biyadi liwa'u hamdi wala fakhr, dan di tanganku ada bendera alhamd, ya, dan ini bukan kesombongan, kata Nabi. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i, dan tidak pula anak Adam yang lain pada saat itu kecuali semua di bawah benderaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu min tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr, dan aku yang pertama kali keluar dari kuburannya nanti pada saat hari kiamat, dan bukannya sombong, kata Nabi, wala fakhr. Beliau bilang ini bukan karena kesombongan. Ya, beliau menikahi wanita yang afifah, terjaga kehormatannya, ya, wanita yang mulia, wanita yang cerdas, wanita yang kaya raya. Yaitu semua berkumpul pada Khadijah. Ya, jadi boleh ketika antum mencari seorang wanita yang cantik, baik akhlaknya, kaya raya, silahkan. Ya. Itu jadi cita-cita semua laki-laki, betul? Standarnya apa? Cantik, kaya, apalagi? Akhlaknya baik, soleh, ya, solihah. Ya, solihah ini biasanya terakhir, ya. Yang pertama cantik dulu. Kedua kaya, ya. Ketiga akhlaknya baik, ya. Bisakah antum dapat tiga-tiganya? Ya. Jangan, itu jatahnya para ustadz itu. Biasanya, ya, cantik, kaya, baik akhlaknya dan agamanya. Ya, nanti sudahlah, nggak cantik nggak apa-apa, yang penting kaya. Ya kan? Lama-lama nggak ketemu. Ya sudahlah, yang nggak cantik nggak apa-apa, nggak kaya nggak apa-apa. Yang penting akhlak dan agamanya baik. Karena itulah kemudian yang menenangkan. Ya, seperti itu. Ya, maka kemudian di sini, ya, muncul kemudian khilaf di antara para ulama tentang usia dari Khadijah itu sendiri. Ya, jadi umur Nabi, di antara nanti ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa umur dari Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun. Nabi 25 tahun pada saat itu. Ya. Nah, sedangkan Khadijah ini khilaf. Satu, pendapat pertama dari Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, ya, dikatakan bahwasanya umur Khadijah 40 tahun. Umur Khadijah berapa? 40 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu pandangan pertama. Ya. Usianya berapa? 40 tahun. Ya. Nah, pandangan yang kedua ini dari Ibnu Ishaq. Ya. Ini dikatakan oleh beliau, umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi itu 28 tahun. 28. Ini menurut pandangan yang kedua dari Ibnu Ishaq. Dan ini adalah pandangan yang masyhur di dalam kitab-kitab sirah. Ya. Yang tersebar, ya, dalam Ibnu Haisyam itu semuanya sepakat, ya, bahwasanya sebenarnya Ibnu Haisyam ini juga mukhtasar, rangkuman dari Ibnu Ishaq. Ya. Tapi kemudian pandangan yang kedua yang mengatakan 28 tahun ini memang tidak disokong oleh kemudian dalil-dalil yang kuat pada saat itu. Ya, maka kemudian beliau menikah dengan Nabi SAW, melahirkan 5 sampai 6 orang anak. Ya, Qasim, ya, anaknya, kemudian Ruqayyah, ya, Ummu Kulthum, ya, Zainab, Fatimah. Ya. Kan agak sulit kalau wanita usia 40 tahun melahirkan 5 sampai 4 orang anak, ya.
Kalau 40 tahun kan bagi kita sudah agak sulit. Ya, maka kemudian pandangan yang kemudian mengatakan 28 tahun ya agak masuk juga ya. Kalau 40 tahun itu sudah agak sulit melahirkan 5 sampai 6 orang anak. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan 40 tahun tadi ya, hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Ya. Maka kemudian seandainya Khadijah itu umurnya 28 tahun, ketika menikah dengan Nabi usianya 28 tahun, berarti 28 ditambah 25 itu kan seharusnya 53 tahun ketika wafatnya begitu ya. Maka ada sebuah hadis dari Aisyah. Kita tahu Pak, Aisyah ini cemburunya kepada Khadijah luar biasa. Ya. Memang Aisyah ini menampakkan kecemburuan memang. Ya. Wajar kepada seorang wanita untuk menampakkan kecemburuan ya. Seperti yang pernah kita bahas, bahkan pernah dikirim makanan dari salah seorang istri Nabi. Ya. Nabi sedang kumpul bersama sahabat ya, diambil kemudian dicampakkan depan sahabat. Kata Nabi, gharab ummukum. Santainya Nabi bilang, ibu kalian sedang marah. Ya, begitupun Aisyah terhadap Khadijah ya dikatakan dalam hadis ya, dalam sebuah riwayat ya Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah atna 'alaiha fa ahsana thana'. Nabi ini kalau cerita soal Khadijah, kata Aisyah, Nabi puji dia dengan pujian yang sangat indah. Ya. Maka kemudian qalat ya, faghirtu yawman faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra ash-shidq. Qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Ya. Kata Khadijah, suatu hari itu aku jadi cemburu. Aku jadi cemburu. Gara-gara apa? Nabi itu terlalu memuji dengan pujian yang indah. Kemudian Khadijah bilang, Aisyah menyebutkan, Khadijah itu seorang wanita tua yang sudah ompong giginya katanya. Ya. Bukankah kemudian kata Aisyah, Allah telah menggantikan bagimu wanita yang lebih baik darinya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu, ya, Allah tidak menggantikan dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ya. Kata Nabi SAW, dia beriman kepadaku ketika semua orang kufur kepadaku. Maksudnya semua orang tidak menerima dakwah ini, Khadijah menerima. Ya. Kemudian dia membenarkan diriku, tak kala semua orang mendustakan diriku. Ya. Kemudian Nabi bilang, dia membantuku dengan hartanya ketika semua orang menahan hartanya dariku, tidak membantuku. Dia kemudian menganugerahkan kepadaku anak-anak ketika Allah tidak menganugerahkan anak kepadaku dari wanita-wanita yang lain. Ya, pada saat itu Aisyah kemudian mengatakan, ya, artinya dia dinasehati oleh Nabi. Ya. Kita tidak mengkritisi Aisyah di sini, tapi cuman memberikan satu fakta bahwa Nabi itu sangat cinta kepada Khadijah. Saking dipuji-pujinya, cemburulah Aisyah. Ya, seperti itu. Jadi kalau antum punya 2 orang istri, gitu ya, jangan terlalu dipuji-puji yang satu. Di depan yang pertama, begitu ya. Bisa, piring-piring bisa berterbangan, begitu ya. Dalam hadis yang lain, Khadijah kemudian mengatakan, Aisyah mengatakan, Ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid ini saudari dari Khadijah. Ya. Dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'arafa ista'dzana Khadijata farta'a lidzalika. Nabi ketemu Halah, suaranya Halah binti Khuwailid ini mirip sama saudarinya, yaitu Khadijah. Kita pernah punya saudara laki-laki, suara mirip dengan kita, kan pernah kan? Ini suatu hal yang wajar. Atau misalnya punya perawakan yang mirip, ini sesuatu yang wajar karena masih satu nasab.
Khadijah dengan Halah ini satu nasab, maka kemudian suaranya mirip, kata Aisyah. Maka Nabi ketika itu langsung ingat Khadijah. Ya. Maka ketika Nabi mengingat Khadijah pada saat itu, ya, maka kemudian Nabi berubah suasana hatinya menjadi sedih ketika mengingat Khadijah. Ya. Maka kemudian Aisyah cemburu lagi. Apa kata Aisyah? Yang engkau kenang itu wanita-wanita tua Quraisy. Maksudnya cemburu, ya. Aisyah cemburu lagi. Kenapa? Nabi kok dengar suaranya Halah binti Khuwailid jadi ingat lagi sama Khadijah. Kemudian Aisyah bilang, itu yang engkau kenang itu wanita-wanita tua Quraisy. Ya. Yang sudah meninggal begitu, ya. Yang sudah meninggal di telan masa. Ya. Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik, kata Aisyah. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu diriwayatkan. Maka kemudian perkataan Aisyah pada saat itu, ya, ini menjadi kemudian indikasi kuat bahwa ketika meninggal Khadijah itu usianya sudah 60-an. Sudah 60-an, ya, sudah tua usianya ketika itu, ya. Maka kemudian Nabi SAW ini memang setelah menikah dengan Khadijah menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat luar biasa. Ya. Kebahagiaan yang kemudian beliau dapatkan dari seorang wanita salehah. Ya. Tidak hanya kemudian kekayaan, ya, kecantikan dan apapun. Nabi itu luar biasa. Ya. Beliau itu mencintai Khadijah, walaupun Khadijah pada akhirnya nanti kehilangan segala-galanya. Ya. Kecantikannya memudar, masih cinta beliau, Masya Allah. Ya. Kekayaannya habis, masih cinta Nabi. Ya. Inilah akhlak yang sangat luar biasa. Kalau Nabi hanya cinta sama kekayaannya, ketika Khadijah kemudian memberikan seluruh hartanya kepada Nabi, habis hartanya, mungkin Nabi sudah tidak cinta lagi. Ya. Dalam riwayat Aisyah mengatakan Khadijah ini sudah ompong giginya, ya, berarti kecantikan memudar, mungkin Nabi sudah tidak cinta lagi. Tapi Nabi masih mencintai Khadijah dalam situasi yang kemudian sudah dalam keadaan tua habis hartanya, Nabi masih cinta. Antum masih cinta sama istri antum? Masih, ya? Insya Allah masih begitu. Ini kalau istri-istrinya hadir pasti jawabnya kencang, masih. Tapi karena istrinya nggak ada, jawabnya pelan, masih. Agak-agak lemas begitu, ya. Jadi Khadijah ini memang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Ya, pembelaan beliau kepada Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya, hartanya itu semuanya diberikan kepada Nabi. Ya. Maka kemudian kita itu boleh hasad kepada Khadijah. Ya. Hasad itu dibolehkan ketika kita melihat seseorang melakukan kebaikan seperti ini. Ya. Hasad itu boleh dalam perkara-perkara seperti ini. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang luar biasa, seperti Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi, maka kita boleh hasad di sini. Kita boleh cemburu untuk ketaatan-ketaatan. Ya. Tapi jangan cemburu untuk perkara dunia. Boleh cemburu untuk perkara akhirat. Ya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Nabi SAW bersabda, La hasad illa fi itnataini rajulun atahallahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Tidak boleh hasad, kata Nabi, kecuali untuk dua perkara. Apa saja? Rajulun atahallahul hikmah. Ya. Kecuali kepada seseorang yang Allah anugerahkan padanya harta, kemudian dia menginfakkan hartanya pada jalan kebaikan. Ya, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya, seseorang yang kemudian menginfakkan hartanya pada jalan kebaikan. Ya, dan orang yang Allah berikan ilmu kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka hasad boleh kepada dua orang. Ya, yang pertama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang kedua orang yang mengajarkan ilmu yang Allah anugerahkan kepada dirinya.
Maka kemudian inilah hikmah Allah kemudian memilihkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudagar yang kaya raya, ya. Abu Bakar juga termasuk seseorang yang kaya raya yang ikut membantu dakwahnya Nabi, ya. Oleh karena itu ketika Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal bin Abi Rabah pada saat itu, memerdekakan dirinya dengan hartanya. Ya, begitupun ketika Utsman ibnu Affan dengan hartanya kemudian membebaskan sebuah sumur yang dikuasai oleh seorang Yahudi. Ya, maka kemudian kita boleh kemudian hasad kepada orang-orang yang kemudian taat di jalan Allah dengan hartanya. Rasul memiliki 6 orang anak dengan Khadijah bintu Khuwailid. Ya, maka kemudian Khadijah yang mengurusi semua anak-anaknya tersebut karena ingin memberikan kesempatan kepada Nabi untuk berdakwah. Ya, dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam ibnuhu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita di dunia kata Nabi adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di dunia adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa anna ma'anaha anna kulla wahidatin minhuma khairun nisa'il ardi fil asriha. Maknanya setiap wanita, ya, pada zaman itu yang terbaik di dunia adalah mereka berdua pada zamannya. Ya. Maka kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada 4 orang. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asyiyah istri Fir'aun. Ya, Asyiyah istri Fir'aun. Ini wanita terbaik. Ya, Asyiyah ini seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa lingkungan yang buruk tidak menjadi alasan kita tidak beriman kepada Allah. Anda nggak bisa beriman. Kenapa? Lingkungannya. Antum lihat Asyiyah tinggal di lingkungan di mana Fir'aun itu hidup. Apa kerusakan yang bisa ditimbulkan Fir'aun? Luar biasa. Tapi bisa menjaga dirinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi tidak berpoligami ketika menikah dengan Khadijah. Ya. Nabi SAW itu sampai Khadijah wafat. Jadi ini dalil menunjukkan tingginya kedudukan dan posisi Khadijah, ya, sehingga Nabi mencukupkan dirinya, ya, dengan Khadijah. Beliau tidak berpoligami pada saat itu. Beliau menjaga hati Khadijah dari kecemburuan, ya, pada saat itu. Nanti setelah Khadijah wafat barulah kemudian Nabi SAW berpoligami pada saat itu. Ya. Jadi kemudian ini menjadi bantahan bagi orientalis yang mengatakan Nabi kita ini menikah karena syahwat. Tidak. Beliau menikah dengan Khadijah itu, beliau tidak berpoligami. Nanti Khadijah sudah wafat, barulah. Ya, dan poligami ini bukan muncul dalam syariat Islam saja. Dari dulu sudah ada poligami. Nabi Yakub istrinya 4. Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya, sudah ada dari zaman dulu. Ya, bukan hanya dalam Islam saja. Ya, seperti itu. Ya, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita syuruk jam berapa? 5:29, masih 9 menit lagi, ya. Baik, maka kemudian Aisyah mengatakan, ya, Nabi ini kemudian sering memuji-muji dari Aisyah, dari Khadijah tersebut. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, inni qad ruziqtu hubbah. Allah itu telah menganugerahkan cintaku kepada Khadijah pada saat ini. Ya. Jadi Imam An-Nawawi di dalam Minhaj Syarah Muslim mengatakan bahwasanya Nabi kita ini mencintai Khadijah dengan kemuliaan. Jadi wajar Aisyah itu cemburu. Ini merupakan sunnah wanita cemburu itu wajar begitu, ya. Maka kemudian
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Itulah kemudian kisah tentang Khadijah bintu Khuwailid. Pertemuan kemarin kita membahas kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian pertemuan yang ini kita membahas tentang bagaimana Khadijah ingin menilai Nabi dengan cara bekerja sama dagang dengan Nabi karena ingin kemudian menilai bagaimana perilaku dan akhlak Nabi di dalam dua hal, uang dan safar, begitu ya. Maka mudah-mudahan kita semakin mengenal sosok-sosok yang besar di dalam sirah ini, ya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran dari kehidupan mereka. Dan yang paling terpenting, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka nanti, orang-orang yang soleh dan soleha ini di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan Nabi nanti di tempatnya yang terbaik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta laka. Engkau itu dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Ya, maka kemudian kita mencintai tidak mungkin tercapai jika tidak mengenal. Begitu ya. Betapa banyak wanita-wanita muslimah yang tidak mengenal sosok Khadijah. Padahal kita bahas bahwa dikatakan oleh para ulama, ya, muslimahnya seorang wanita itu disebabkan oleh diantaranya yang dapat pahalanya adalah Khadijah. Karena Khadijah adalah seorang wanita yang pertama kali menjadi muslimah. Ya. Jika seorang wanita tahu bahwasanya, ya, Khadijah ini sabar di dalam mendampingi suaminya, maka mereka akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang penting. Pada akhirnya, seseorang yang tinggi ilmunya, tapi kemudian tidak berakhlak, maka kemudian apa yang dia pelajari itu sia-sia semuanya. Ya. Nabi SAW sebelum fase kerasulan dan kenabian, itu terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Sehingga semua orang mengenalnya dengan seorang pemuda yang baik akhlaknya. Ya. Akhlak yang baik, ya, itu adalah salah satu pertanda bahwasanya ilmu yang dia pelajari itu ta'athar, membekas pada diri orang yang mempelajarinya. Ya, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Minimal kita bisa mencontoh satu akhlak yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti kita memaafkan orang lain, kita senantiasa banyak bersedekah, kemudian kita tawadhu di dalam kehidupan ini, seperti apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengangkat semua kesulitan-kesulitan kita. Allah meluaskan semua kesempitan-kesempitan kita. Allah menghindarkan kita dari semua kemudaratan. Ya, Allah mengangkat semua kesulitan yang ada dalam hidup kita. Allah menyembuhkan siapapun yang sedang sakit di antara kita. Ya, Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini belum mendekat kepada Allah. Kita doakan mereka, ya, agar kemudian mereka mendapat hidayah. Ya, mendoakan lebih baik daripada kita kemudian menyalahkan saudara kita. Jangan jadi hakim atas orang lain, jadi hakimlah atas diri kita sendiri. Ya, maka mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirli wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.